ini sudah bersama dengan Ibu Salin Mataheru, dan Ibu Salin adalah seorang penulis dan juga seorang hamba Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Anton dari salah satu penyiar di Radio Logos FM. Dan senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu Salin mengenai buku terbarunya, ya Bu ya. Baik, yang saya tanyakan Bu, pertama kali kenapa Ibu menulis buku yang cenderung ke politik dan demokrasi dan itu menyangkut tentang dunia kekristenan ini? Iya, betul. Ini menarik pertanyaannya ya, karena memang mungkin banyak orang yang tidak memahami dan mungkin juga ada yang merasa kenapa mesti bikin buku bicara politik, demokrasi, ya kan? Ya memang saya tertarik sekali untuk menulis buku dengan judul ini, Tanya Jawab, Kristen, Politik, dan Demokrasi. Mengapa? Karena memang kita harus open mind. Yang pertama, kita sebagai anak Tuhan itu harus ada di garis depan. Tapi bagaimana kita bisa ada di garis depan, ya kan? Bagaimana startnya untuk sampai di garis depan, nah gitu. Nah, dengan memahami, apalagi sekarang dalam masa-masa pemilu begini, ya, kita nggak boleh terjebak karena mungkin ada banyak hal yang kita karena nggak paham, kita ikut-ikutan, akhirnya kita terjebak. Nah, sebenarnya anak Tuhan itu kan adalah dikasih Tuhan hikmat luar biasa, kepintaran luar biasa, dan itu yang harusnya kita menjadi role model dalam kepemimpinan. Itulah makanya mengapa saya tertarik menulis buku ini yang berbicara tentang politik, tentang demokrasi, karena kita mau ada di bangsa ini menjadi garam dan terang, kita mesti ngerti apa itu yang terjadi dengan dunia demokrasi, dengan dunia politik, dan itu nggak dosa. Justru Alkitab mengajarkan banyak hal, karena di buku ini juga saya menulis tentang dasar-dasar firman Tuhan, mengapa Tuhan mau kita belajar tentang hal-hal ini, tentang kebangsaan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi bangsa kita. Baik, lalu kegelisahan apa yang sebetulnya Ibu Salin alami ketika Ibu menulis, artinya menyusun buku tentang Tanya Jawab Kristen, Politik, dan Demokrasi, sehingga buku ini akhirnya lahir nih Bu? Iya, oke. Nah, salah satu kegelisahan saya adalah begini. Saya cuma berpikir begini dan merasakan bahwa Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Kita anak-anaknya itu juga pasti, ya tentu dong dikasih Tuhan hikmat, kuasa, dan luar biasa. Tapi kita lihat bahwa di dalam setiap jenjang pemerintah ataupun sebagai seorang leader dimanapun, kok kayaknya anak-anak Tuhan ini tidak ada yang punya keberanian, nah begitu. Karena mungkin merasa di sana politik bukan urusan saya. Nah ini sebenarnya kesalahan paling fatal. Makanya saya teringat waktu Tuhan bicara kepada orang-orang yang ingin mencobai Dia, kan? Apakah kami akan memberikan pajak kepada kaisar, ya kan? Dan Tuhan bilang, berikan saya uang keping. Dan Tuhan berkata, ini gambar apa? Dan mereka bilang, ini gambar kaisar. Maka berilah kepada kaisar apa menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa menjadi hak Allah. Artinya sederhana. Tuhan sangat clear untuk bilang kita begini, bertanggung jawablah selama kamu di dalam dunia ini, nah gitu, menjadilah berkat kepada pemerintah, kan pemerintah diangkat oleh Tuhan, Roma pasal yang ke-13, dan kita menghormati pemerintah. Nah, pemerintah seperti apa? Anak-anak Tuhan ini, kita ini sebenarnya, Tuhan itu punya satu rencana yang luar biasa untuk kita menjadi pemimpin. Nah, dan itulah yang membuat saya akhirnya bagaimana supaya mendorong dan mendongkrak supaya semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan open mind untuk mengerti. Karena ini waktunya untuk saudara menjadi garam dan terang, bukan di surga soalnya, tapi di bumi. Ya kan? Kita pingin, jadi seperti buku ini seperti saya gambarkan seperti portal. Selama ini kita bergerak, kita kayak terhalang, takut, nggak enak, nanti begini. Nah, buku ini seperti portal diangkat. Akhirnya kita otomatis mengerti bahwa kita bisa buat banyak dan bergerak banyak dan buat apapun karena kita ngerti, kita berjalan dengan hikmat Tuhan dan mendukung bahkan bangsa ini untuk mengalami yang namanya takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Baik, paling tidak Ibu boleh saya simpulkan, artinya seperti ini. Kita tidak hanya sebagai umat Kristen tidak hanya sekedar berdoa, tapi juga kita bertindak ya Bu untuk bangsa ini. Nah, lalu gini Bu, sebetulnya apa harapan Ibu tersendiri bagi umat Kristen ini, atau istilahnya kita anak Tuhan melalui buku yang Ibu tulis? Iya, baik. Jadi harapan saya adalah begini, harus diingat dulu politik dan demokrasi itu bukan duniawi, bukan dosa apalagi ya. Tetapi justru karena kita tinggal di dalam dunia, kita harus menguasai semua keadaan dunia. Memang gereja adalah lembaga ketuhanan yang Tuhan taruh di bumi untuk mengatur kerohanian, dan negara adalah lembaga yang mengatur untuk ketahanan, untuk kesejahteraan dan seterusnya ya. Tetapi Tuhan mau kita combine. Artinya combine bagi contoh seorang hamba Tuhan.
yang adalah gembala, dia nggak harus jadi seorang politikus, tapi dia melihat jemaat-jemaatnya yang punya potensi. Dan dia sebagai gembala, dia harus lebih pintar untuk apa? Memberikan support kepada jemaat-jemaat, memberikan mereka dukungan, karena memang saat mereka duduk dunia politik itu memang sangat keras, nah gitu. Bahkan ada pakai kosa-kosa kegelapan yang lain. Nah ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, gembala yang memberikan support kepada jemaat-jemaatnya, mempersiapkan mereka. Tetapi dia nggak perlu terjun langsung, karena dia adalah seorang gembala yang mengayomi domba-domba Allah gitu, jiwa-jiwa. Tetapi dia punya kekuatan untuk bisa membimbing jemaat-jemaatnya untuk duduk di dalam legislatif tersebut. Nah itu yang membuat saya mengerti bahwa oh rupanya strategi ini harus kita nangkap. Nah gitu, kita nggak boleh lagi cuma ke dalam dan keluarnya siapa, kan begitu. Sementara Tuhan berkata bahwa pergilah beritakan Injil, ya kan, dan jadikan sama bangsa muridku. Gimana semua akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa sementara kita cuma ngurusnya yang ke dalam. Makanya karena sering terang dalam terang terjadilah pecah gitu. Kenapa kita nggak memahami? Saya suka dengan lagu Glenn Fredly, jadilah terang, jangan di tempat yang terang, gitu kan? Jangan bertanya mengapa, tapi berilah jawaban. Nah, ini kata-kata yang saya rasa juga dia mungkin terinspirasi dengan kehidupan seorang Kristen yang kok jangan berkotak dong, gitu kan? Jangan berkotak dong, keluar dari tembok, gitu, supaya kita bisa berdampak. Nah, gitu. Baik, lalu pasti ada unsur positif dan negatif ya, Bu ya. Betul. Setiap hal yang pasti yang dibuat pasti ada positif dan negatif. Saya akan bicara mengenai sisi negatifnya. Nah, bagaimana tanggapan dengan banyak pemimpin-pemimpin gereja, banyak pemimpin-pemimpin apalagi umat Kristen yang menilai bahwa ternyata buku ini menjadi pro dan kontra, Bu. Ketika dijalankan itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi polemik tersendiri, tapi itu sebetulnya adalah sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Betul. Memang kebenaran yang tersembunyi itu memang perlu ada harga bayar rupanya ya. Saya teringat untuk situs-situs Israel karena tanah perjanjian banyak sekali situs. Kadang-kadang tim arkeologi juga ingin membongkar, itu banyak perjuangan gitu, karena daerah-daerah setempat juga ada yang pro dan kontra. Memang untuk membawa mutiara ini memang tidak mudah. Saya melihat bahwa berapa kali kami ingin membuat seminar ke gereja-gereja, ada gereja yang tolak, ada gereja yang terima. Dan memang kalau melihat kenapa mereka menolak, karena memang betul kenyataan beberapa, tidak semua, tapi beberapa gereja berkata, kalau bicara politik itu duniawi, apalagi nanti dosa, nggak usah kayak gitu, terlalu keras dan bla bla. Dan ya akhirnya nggak bisa terima yang lebih. Dan ini disayangkan sekali begitu. Tetapi ada gereja yang langsung welcome dan berkata, mari ajarin kami, karena apa yang kami mau buat ini kami tahu bahwa Tuhan juga punya rencana yang luar biasa, bantu kami untuk membuka mindset itu luar biasa sekali. Jadi saya juga kenapa buat di buku, karena ingat buku adalah jendela dunia. Semakin banyak kita baca, semakin kita tahu gitu. Dan buku ini sederhana memang dibuat seperti ini yang cukup gede juga, biar kita itu suka membaca dan senang membaca gitu, dan dengan tulisan yang cukup besar begini. Jadi ini membuat kita mengerti bahwa gereja itu sebagai komunitas Kristen itu adalah tempat memberikan jawaban bagi banyak orang. Jadi kalau kita merasa bahwa ini adalah sebuah hal duniawi, bicara politik dan duniawi, demokrasi duniawi, kita akan terbelakang, saudara, dan akan menjadi orang-orang yang sulit. Makanya nanti maaf kata, kita lihat orang yang teman semanusia kita lihat mereka seperti hantu, padahal masih mereka injak bumi, lalu kita tengging, wah ini bahaya. Ini mindset yang perlu diubah. Artinya kita mesti belajar untuk welcome dan menerima, karena memang kita masih tinggal di dalam dunia dan kita perlu berdampak. Itu intinya. Poin yang kita harus lakukan adalah kita perlu berdampak. Dan semua akan baik sekali seperti dari portal yang diangkat, kita mengerti dan kita akhirnya bisa buat sesuatu untuk bangsa Indonesia. Ya, artinya bahwa menjadi sesuatu hal yang mungkin baru bagi gereja ya, Bu ya. Betul. Karena tadi Bu sempat sebutkan bahwa ternyata bikin seminar ada banyak gereja yang menolak ya. Betul. Karena lebih suka membuat KKR kesembuhan ilahi, KKR terobosan daripada KKR membahas Kristen politik dan demokrasi gitu ya. Baik, mungkin pertanyaan yang mungkin Ibu perlu saya juga perlu tahu. Kalau seandainya Ibu diizinkan masuk ke dunia politik, Bu, dengan sesuai dengan bukunya Ibu, kira-kira politik seperti apa yang Ibu mau terapkan buat saya ini? Sudah beberapa orang yang sudah bilang, ayo Bu, tapi saya bilang sama mereka langsung, saya menjadi penasehat kalian. Nah, gitu. Jadi memang seperti itu sebenarnya kita sebagai gembala ya, kita mengerti
Bukan berarti kita politik terjun langsung gitu. Tapi kita justru mengajarkan jemaat-jemaat kita, ya, orang-orang yang memang adalah umat pilihan Allah untuk lebih banyak belajar dan supaya banyak tahu. Karena untuk menguasai bumi ini, bola bumi ini, minta bola buminya. Ini luar biasa yang menciptakan ini kecil, kita bisa pegang. Sampai di mana kita ada di mana? Artinya semuanya itu tergantung kita punya niat dan kemauan. Tapi kalau kita nggak punya peta, kita nggak tahu kita mau menuju kemana jalannya. Sama buku ini seperti petunjuk, ya. Firman harus menjadi nyata. Kita bilang kita ada suratan yang terbuka untuk semua orang bisa baca, gitu. Dan itu yang membuat kita mesti belajar. Nah, saya langsung juga sangat senang karena rupanya yang buku ini udah dibuat, direspon sama Kesbangpol, terutama di DIY Kesbangpol. Mereka membuat satu event di mana perempuan harus belajar politik demokrasi. Dan saya bilang, oh puji Tuhan karena kita sudah punya buku ini, jadi kita bisa belajar duluan, luar biasa. Apalagi memang buku ini ditulis langsung kata pengantar dari Menteri Agama. Dan beliau mendukung full untuk memang umat Kristiani belajar untuk hal politik atau demokrasi supaya kita boleh menjadi sinkronisasi dalam membangun bangsa ini. Tidak ada lagi isu-isu sosial, isu-isu politik, isu-isu budaya, isu-isu apalagi agama, ras dan segala macam, karena kita membaur menjadi satu. Jadi memang kalau bicara tentang buku ini sebenarnya kita lagi bicara tentang open mind, dan Tuhan mengajarkan banyak hal di dalam Alkitab, ya, tentang hal ini. Makanya kalau mau tahu lebih banyak, nanti baca buku ini, beli buku ini supaya bisa mengerti lebih banyak. Dan saya percaya setelah baca buku ini saudara mengerti, wow, oh my God, saya punya sesuatu. Untuk hamba-hamba Tuhan, kita nggak berpolitik praktis langsung, tapi kita dikasih Tuhan hikmat, mengerti lebih banyak untuk mempersiapkan umat Tuhan yang punya talent atau punya kemampuan di situ, potensi. Siapkan mereka. Jadi doa buat mereka gitu ya. Apalagi dengan banyak kejadian yang kita lihat anak-anak Tuhan beberapa yang jatuh, saya rasa karena gembalanya juga kurang paham soal ini. Sehingga gembala nggak punya kekuatan standing untuk bagaimana memenangkan mereka, menjaga mereka. Jadi kalau mereka udah jatuh jangan salahkan siapa. Ya kan? Tapi kita mau belajar. Semua kesalahan sudah terjadi. Sekarang belajar untuk bangkit dan mulai open mind supaya kita saling menjaga dan mendukung dalam membangun bangsa negara Indonesia. Baik, bicara mengenai karyanya Ibu tentang buku ini Bu yang sudah terbit akhirnya, sebetulnya ini berapa lama Ibu memproses buku ini? Lalu tantangan hambatan apa yang Ibu alami ketika menulisnya? Iya, luar biasa. Sebenarnya kalau bilang lama sih tidak lama. Ini buku paling mujizat karena sangat cepat sekali. Dan cerita ini kalau mau bicaranya ini, wah ini hanya only by His grace, mujizat, gitu ya. Karena dengan melihat justru akan ada politik yang begitu hebat, ada pilkada yang begitu hebat, saya rasa bagaimana saya memberi jawaban kepada umat Tuhan untuk mereka mengerti sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ada penyesalan-penyesalan yang akhirnya merusak jiwa kita sendiri. Lebih baik kita bangkit. Nah, makanya buku ini bersama dengan teman saya Pak Aryadi, nggak satu tahun kita membuat ini, dan untuk tembus ke Pak Menteri juga bahkan tidak sampai bukan 3 hari. Mujizat karena beliau sendiri nggak ada di tempat, beliau ada beribadah di umroh, tetapi setelah beliau melihat buku ini sangat menarik karena memberi pemahaman yang luas tentang kebangsaan ya kepada umat Kristen secara umum, sehingga beliau akhirnya memberikan cap negara dan penentangan beliau dari negeri yang jauh, dan stafnya mengirimkan untuk langsung kami cetak. Jadi ini pun saya katakan bahwa kalau sampai Tuhan membuka jalan seperti itu, pemerintah mendukung, berarti memang betul kita perlu belajar lebih banyak, membuka diri dan memahami hal-hal penting untuk menjadi berkat bagi bangsa negara Indonesia sendiri. Baik, mungkin pertanyaan saya terakhir adalah bagian besar dari buku ini itu sebetulnya menyinggung soal apa, dan mungkin garis besarnya seperti apa Bu mengenai isi buku? Ini garis besarnya sebenarnya bicara tentang bagaimana umat Kristiani memahami globalnya keadaan situasi yang terjadi di bangsa kita, tentang politik dan demokrasi itu sendiri, dan bagaimana kita berpandangan tentang Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, supaya kita terfokus untuk mengerti bahwa kita juga adalah bangsa Indonesia yang diutus oleh Tuhan di sini untuk dapat menjadi garam dan terang.
Jadi apa yang kita katakan di sini ini kembali ke Alkitab. Bagaimana Tuhan bicara, bagaimana dia ada di kota A, kota B, kota C, tapi dia tidak mengganggu walaupun dia selalu dicari kesalahan dan pengen ditangkap, tapi dia membiarkan terproses oleh hukum. Nah gitu loh. Terproses dia membiarkan gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa dia lagi mengajarkan umat Allah juga supaya belajar terproses oleh hukum dan mendukung semua aturan-aturan yang ada, karena kita adalah anak Tuhan yang selalu memberi support positif. Ini yang paling penting. Ini buku ini memang menarik untuk kita belajar, karena kita akhirnya belajar melihat tentang tanya jawab. Ini kenapa Pak pakai tanya jawab? Karena banyak sekali pertanyaan tentang politik dan demokrasi yang kami kumpulkan di sini, sehingga semua juga yang mungkin bertanya ada jawabannya di sini. Dan ini komplit karena waktu kita membaca buku ini kita akhirnya memahami apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita, dan kita harus buat apa dengan bangsa kita, sikap kita. Nah ini makanya penting untuk kita pelajari dan kita memahami lebih jauh supaya kita bisa menjadi jawaban buat bangsa kita. Baik, mungkin itu pembicaraan saya dengan Ibu Salin di kesempatan malam hari ini, dan ada banyak hal yang penting sebetulnya bagi bangsa, dan itu menentukan nasib bangsa adalah kita sendiri. Ada yang lebih penting daripada sebuah KKR kesembuhan, KKR terobosan ilahi, yaitu adalah kita mari sama-sama berjuang untuk negara kita yang tercinta. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati.